Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat pagi. Ketemu lagi sama Agam di sini di Infinity Auto Gallery dan Carfonte Otomotif. Guys, apa kabar semuanya? 3 hari gue baru konten dan hari ini konten pertama gue di awal bulan. Oke, hari ini gue bakal nge-review salah satu unit yang bisa dikatakan SUV, tapi dia bukan big SUV teman-teman, melainkan dia SUV compact. Fiturnya keren, bodinya juga keren, dia dilengkapi dengan sunroof. Oh pokoknya keren deh. Mau tahu nggak unit apa? Yuk langsung, Rick, let's go. Teman-teman, Ford EcoSport Titanium tahun 2014, black color. Kita buka langsung aja deh. Kita buka harga di 129 juta cash on the road, masih nego tipis-tipis. Teman-teman, kita semua tahu Ford ini keluaran Amerika. Jadi kalau teman-teman tahu produk Amerika itu bagaimana karakternya, bagaimana image-nya, ya udah teman-teman udah pasti tahu lah. Image-nya yang pasti adalah dia ini laki banget. Terlepas dia itu SUV compact tapi tidak menghilangkan kesan maco, kesan laki, kesan garangnya. Ditambah lagi nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat grillnya. Aduh, grillnya keren banget ini. Ini salah satu bisa dikatakan nih mobil ya yang salah satu mobil favorit gue lah. Ya, teman-teman lihat. Dia lampunya kecil sih, tapi apa ya? Apa ya Rick? Kecil tapi dia apa ya? Sangar gitu ya. Nah, kayak semacam matanya tuh tajam gitu. Nah, bisa lihat teman-teman. Dengan lambang emblem kebanggaan dia Ford keluaran Amerika. Dan ini good condition ya teman-teman. Ini catnya juga masih orisinal, teman-teman bisa lihat. Ini belum perapihan teman-teman, jadi memang belum kita salon, belum kita poles ya, cuman cuci-cuci biasa aja. Nih teman-teman bisa lihat. Bannya ya masih bisa dikatakan masih oke lah. Mungkin sekitar 60%-an. Nih. Nanti kita lihat interiornya, kita lihat luarnya dulu. Tuh. Kenapa gue bilang ini SUV compact? Memang dia nggak terlalu besar teman-teman. Nah, nih lihat, ini bodi belakangnya teman-teman, sangar banget. Tuh. Kita bisa lihat tuh dari kiri. Nah ini apalagi ban belakangnya masih bagus banget. Bannya Bridgestone teman-teman. Oke. Sekarang kita lihat interiornya teman-teman. And by the way teman-teman, dia udah keyless ya. Nah jadi teman-teman udah tinggal kantongin dan lihat kuncinya teman-teman. Ini keren banget kuncinya. Ini dicas ya teman-teman ya. Jadi nah, teman-teman bisa lihat kalau misalnya memang ini nah. Tuh. Kalau keyless begitu. Oke. Seperti teman-teman lihat ini kita belum poles secara maksimal interiornya, bawahnya. Nanti kalau emang teman-teman emang udah tertarik, udah oke, kita rapihin baik dari interior ataupun eksterior. Ya dotrinya masih oke lah segini ya. Dan ini nih yang bikin keren nih teman-teman. Ya simple tapi menurut gue ini dapat banget nih feel-nya. Oke, nih lihat. Setirnya juga masih rapi. Konsul-konsulnya dan ini ciri khas kebanggaan Ford. Ya. Dan sekedar info aja buat teman-teman, speaker bawaannya si Ford ini, semua Ford ya teman-teman, bukan hanya dia aja, itu suaranya keren banget. Bassnya, treble-nya itu semua keluar. Konsolnya masih oke. Dan ini kilometernya sekitar 100 ribuan juga ya, 140 ribuan lebih tepat. Setirnya masih rapi. Joknya juga kulit teman-teman lihat. Ya. Dilengkapi dengan unrest, jadi teman-teman kalau misalnya menyetir dalam kondisi agak lelah atau misalnya pengen santai atau perjalanan keluar kota, ini bisa sebagai penunjang gitu teman-teman. Yuk kita lihat bagian tengahnya yuk. Oh lihat, masih rapih banget. Joknya belum ada yang kelupas, baik jok supir maupun jok penumpang. Langit-langitnya dan ini yang kebanggaannya, lupa gue kasih tahu nih. Dan dia sudah dilengkapi oleh sunroof teman-teman, oke. Nah, berhubung dia keyless, jadi dia dilengkapi dengan engine start power. Nah, kita bisa lihat teman-teman. 1, 2, 3. Ini yang bikin dia mewah nih EcoSport. Dan ini tipe yang paling tertinggi ya teman-teman. Karena di bawah dia ada namanya tipe trendy dan dia belum dilengkapi oleh sunroof. Joknya juga belum kulit. Nah, jadi ini tipe yang paling tertinggi titanium
Dia dilengkapi dengan sunroof dan jok kulit. Lihat, Rick, kasih lihat Rick. Nih, konsol persnelingannya masih dibalut kulit nih, lihat. Dan ini kulit orisinal teman-teman. Nah ini yang menurut gue yang bikin menang mobil-mobil Eropa atau Amerika. Dia tuh sangat detail untuk urusan persnelingan aja. Dia benar-benar dibikin apa ya? Dibikin sekeren mungkin, seestetika mungkin. Nah ini, coba bayangin loh, persnelingan dia dibungkus dengan kulit, cuy. Oke, kita lihat bagian belakangnya teman-teman. Nah ini sama teman-teman. Ini bukanya juga begitu, tinggal dipencet aja. Tuh. Jadi tidak ada tuas gitu loh. Jadi lu nggak perlu narik ini, lu cuman gue ulang lagi ya. Nih. Jadi lu cuman tinggal tuh teman-teman. Oke, lu tinggal pencet. Dah. Lu nggak butuh effort gede, men. Tuh. Bagasinya juga lumayan gede ya, Rick ya. Segini lumayan ya. Nah, jadi lu bisa taruh travel bag, koper, atau belanjaan lah yang pastinya untuk emak-emak mungkin. Nah, and by the way teman-teman, mobil ini juga kalau dipakai ibu-ibu atau wanita ini masih dapat, karena memang dia jatuhnya kan SUV compact ya. Jadi menurut gue untuk emak-emak atau wanita ini masih proper lah menurut gue. Lihat bagasinya teman-teman. Lihat. Oke. Masih gede. Lihat teman-teman. Baut-bautnya masih rapi. Ini belum kita poles dan kita belum salon ya teman-teman. Jadi memang teman-teman kalau misalnya memang udah serius ingin memiliki ini, nanti kita benar-benar kita bikin sekinclong mungkin. Oke. Dilengkapi dengan wiper belakang dan sensor parking ya teman-teman ya. Jelas 1 2 3. Nah ini nih ban serepnya di sini. Wah, udah keren banget ya Rick ya. Maconya dapat, elegannya dapat, apalagi nih Rick, cute-nya dapat gitu. Ini menurut gue sih. Oke, eksterior udah, interior udah, bagian depan, bagian samping, bagian belakang sudah. Nah sekarang gue tinggal kasih spek keseluruhan baik dari harga ataupun pajak. Oke, gue ulang lagi, harga ini kita buka di 129 juta cash on the road. Terus pajaknya hidup ya teman-teman. Jadi teman-teman gak usah. Dan ini nilai pajaknya sekitar 2 jutaan atau 3 juta lebih dikit ya. Jadi teman-teman kalau alasannya sih 2 jutaan ya, 3 juta under dikit lah. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Pajak ini juga nggak terlalu mahal dan masih hidup ya teman-teman. Jadi pokoknya teman-teman kalau emang tertarik dengan unit ini, silakan hubungi nomor telepon yang tertera di atas atau hubungi saya Agam. Atau misalnya teman-teman emang tertarik serius, ya datang aja ke Infinity, kita test drive, kita nego, bawa pulang. Oke? By the way, gue juga bakal spill unit-unit yang ada di Infinity. Nah nih teman-teman, gue juga punya Fortuner tahun 2007 bensin. Oke? Ini bensin tahun 2007 tipe G. Ini kita buka di 158 juta. Kita punya Serena tahun 2013, pemakaian 2014, kita buka harga di 149 juta. Ini rekomen banget nih teman-teman untuk mobil keluarga. Good condition banget. Kemarin gue udah tes. Terus ini kita punya Mitsubishi Xpander tipe Sport tahun 2019, kita buka harga di 195. Nah, buat teman-teman yang pecinta mobil Eropa, nah gue punya nih BMW 528 F10 tahun 2010. Nah, ini udah dimodif teman-teman, udah di-upgrade ke M5. Tapi originalnya ada teman-teman. Jadi teman-teman kalau emang senang mobil-mobil yang elegan, mewah, ya ini nih, oke nih. F10 tahun 2010 528i. Kita buka harga di 264 juta. Satu lagi kita punya Odyssey RB3 tahun 2010. Kita buka harga di 180-an. Nah, sini teman-teman. Oke. Buat teman-teman yang pecinta mobil diesel, nah gue punya nih SUV Chevrolet Captiva tahun 2011. Ini pajaknya hidup teman-teman. Ini kita buka di 133 juta rupiah. Buat teman-teman yang pengen mobil big SUV dan mewah, kita punya CX-5 Mazda tahun 2013, pemakaian 2014, ini 190-an cash nego. Nah, buat yang seneng SUV brand-brand mainstream, gue punya CR-V tahun 2008. Ini 2008 2.4, kita buka harga di 119 juta. Nih teman-teman, Kia Sportage
Ini juga SUV compact tahun 2013, kilometernya masih 50.000 nih teman-teman. Dan ini sekedar info aja buat teman-teman, ini tangan pertama dari baru, kita buka di 180-an. Oke, terus sini. Rick. Yang biasanya banyak yang suka nyari nih, Rick. Nissan X-Trail tahun 2008, tipe XT yang paling tinggi. Ini baru ini kita buka harga 129 hidup teman-teman. Dan ini good condition banget, tuh teman-teman bisa lihat. 129 juta rupiah. Oke. Tipe yang paling tertinggi XT. Jadi dia joknya udah kulit, udah electric seat, spionnya udah retract, dan dilengkapi dengan lampu tembak. Oke, kita juga punya tipe sedan, tipe S. Ini kita buka harga di 96 juta rupiah. Ini good condition nih teman-teman nih. Ini warnanya eye-catching banget. Kita punya family car, Nissan Grand Livina tahun 2016, kita buka 110-an. Brio, yang kalau emang teman-teman stay tune kemarin, kita udah spill, jadi gue bakal spill sedikit aja. Ini 129 juta rupiah, Brio, kilometernya 50.000 guys. Nah ini yang baru masuk, ini bakal kita review nanti mungkin ya Rick ya? Iya dong. Ini Nissan Jukes tapi ini yang tipe Revolt, oke? Gue belum review karena ini baru banget datang kemarin. Cuman mungkin besok kali gue bakal review atau mungkin nanti sore di TikTok kali ya Rick ya? Ini kita buka di 190-an. Nah, pengen tahu detail reviewnya seperti apa ya? Nanti gue bakal bahas lah. Yang suka GDM, ya, yang suka manuver-manuver. Nah, ini oke banget nih. Ini Mitsubishi Lancer Sedia tahun 2010. Ini kalau menurut gue sih udah jatuhnya kolektor item ya. Jadi teman-teman udah nggak usah khawatir, dan mesinnya ini oke banget, 1800. AC-nya dingin tahun 2010 tapi kondisinya masih begini. Lihat, ini kita buka di 100 juta pas. Ya, 100 juta pas. Jadi buat teman-teman kalau emang tertarik semua unit yang kita review tadi, silakan hubungi nomor telepon yang tertera di atas atau datang ke sini, hubungi saya Agam, kita ngobrol. Nanti teman-teman mana yang cocok ya kita test drive, kita ngobrol baik dari harga ataupun yang lainnya. Oke, paling itu aja dulu review kita pagi ini. Mungkin nanti sore gue bakal syuting untuk TikTok ya Rick ya. Cuman kita belum tahu nih unit yang mana aja. Oke, paling gitu aja dulu ya guys. Selamat beraktivitas, selamat pagi. Semoga selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, stay healthy, stay strong, and stay iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.